kami percaya Tuhan, bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kia rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari 1 Tawarikh 23 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus. Dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita belajar pagi hari ini bahwa di mana keluarga dari Amram, ya, Amram ini menikah dengan Yochebed, itu melahirkan Harun, Miriam, dan Musa. Jadi anak-anak mereka ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Mengapa? Dan kita tahu bahwa ketika Musa lahir, itu mereka menghadapi tantangan yang luar biasa dari Raja Mesir pada waktu itu adalah Firaun, di mana anak-anak yang lahir waktu itu, siapapun anak-anak laki-laki harus dibunuh. Tapi di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan memelihara keluarga ini, Tuhan membuka jalan. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ketika kita benar-benar menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, di mana keluarga kita ajak, kita berikan kesempatan untuk keluarga kita itu menghormati dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Melalui apapun proses yang kita hadapi saat ini, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari segala proses dan masalah yang kita hadapi. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa melalui proses dari keluarga Amram ini melahirkan anak-anak yang luar biasa. Kita tahu Musa sebagai nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi Musa ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena saya percaya, karena orang tua mereka memiliki roh takut akan Tuhan, dan anak-anak mereka diajarkan untuk percaya penuh bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Harun, tadi kita sudah baca bagaimana Harun dipakai oleh Tuhan menjadi seorang imam. Karena dari keturunan Harunlah yang menjadi imam di bangsa Israel. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau untuk dipakai oleh Tuhan, hormati Tuhan dengan sepenuh hati dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan itu akan bekerja. Miriam dikatakan di Keluaran sebagai nabiah. Biasanya di bangsa Israel seorang wanita itu tidak dipandang. Tetapi di keluarga Musa, di keluarga Amram ini, seorang perempuan dipakai sebagai nabiah. Ya, jadi Miriam ini menari-nari, mengajak wanita-wanita di Israel untuk menari-nari, menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi biarlah di bulan ini, mari kita ajak keluarga kita untuk menyembah Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa melalui Tuhan kita Yesus Kristus ada terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan mau pakai keluarga kita. Bahkan dikatakan keturunan Harun selama-lamanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi imam di bangsa Israel. Jadi saya percaya warga kerajaan yang dikasihi Tuhan,
Tuhan sudah memilih keluarga-keluarga kita dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk Tuhan pakai supaya keluarga kita membawa dampak yang luar biasa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita dan kita berdoa supaya rencana Tuhan itu terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk keluarga-keluarga yang sudah Engkau pilih. Biarlah kami dimanapun Kau tempatkan kami saat ini, supaya kami benar-benar menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kami, percaya penuh dan berserah penuh kepada Tuhan kami, karena kami tahu ketika proses terjadi apapun itu di dalam kehidupan kami, masalah yang terjadi, kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Engkau selalu memberikan pertolongan yang terbaik buat kami. Ketika kami belajar dari keluarga Amram ini, kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi sehingga keluarga ini menjadi dampak yang luar biasa. Bahkan sampai keturunan-keturunan mereka itu membawa dampak yang luar biasa. Dan kami percaya setiap keluarga dimanapun Kau tempatkan saat ini, ketika Engkau sudah memilih mereka, tidak ada rencanamu yang gagal buat mereka, tetapi mereka akan berdampak sesuai dengan rencanamu dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.